Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan panduan pelaksanaan ujian tengah semester untuk di semester Gasal 2020 dan juga 2021. Perhatian umum pertama, bahwasanya sebagai syarat untuk mengikuti UTS, Anda harus bisa mencetak kartu UTS melalui Siswo. Dalam beberapa kondisi, Anda tidak bisa mencetak kartu UTS di Siswo karena mungkin masih memiliki tanggungan ataupun terkait dengan absensi yang belum memenuhi persyaratan. Jika Anda tidak bisa mencetak kartu ujian karena Anda masih punya tanggungan keuangan, maka Anda harus mengajukan dispensasi. Nah, untuk pengajuan dispensasi yang selama ini Anda itu harus datang ke kampus, kemudian membuat surat dispensasi. Nah, untuk kali ini pengajuan dispensasi bisa dilakukan secara online dengan mengisi form yang sudah ada di sini, yang sudah terlampir di video dengan melampirkan surat pernyataan kesanggupan melunasi tanggungan. Jadi di situ Anda ngisi nama, NPM, termasuk juga nanti nomor HP, nomor handphone, prodi, alasan tidak bisa melunasi kenapa, dan nanti Anda harus melampirkan surat pernyataan yang situ menyatakan bahwasanya Anda sanggup melunasi tanggungan, sisa tanggungan itu sampai bulan apa. Katakanlah misalnya sampai awal Desember, maka Anda tulis saya akan melunasi tanggungan sampai pada awal Desember. Nah, setelah Anda ngisi form tadi, maka nanti akan dikonfirmasi melalui WA. Anda akan dihubungi melalui WA bahwasanya pengajuan dispensasi Anda disetujui. Ini untuk persyaratan dari mengikuti UTS. Selanjutnya, untuk pelaksanaan ujian sendiri, nanti poin-poin yang harus Anda perhatikan adalah nama, NPM, kelas. Kelas ini sesuai dengan apa yang ada di Siswo. Anda ngikut kelas apa? Misalkan manajemen M1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Atau akuntansi A1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Atau di PPS, P1, P2, P3, dan seterusnya. Itu Anda harus tahu. Kenapa Anda harus tahu ini? Karena nanti soal jawaban Anda itu akan masuk di kelas yang Anda pilih. Itu, kalau Anda salah menuliskan kelas, maka Anda bisa masuk ke kelas yang lain. Sehingga jawaban Anda tidak akan diterima dosen kalau misalkan dosennya berbeda. Kalau dosennya sama, masih ada kemungkinan jawaban Anda masih masuk ke dosen yang sama. Tetapi kalau dosennya berbeda, maka kertas jawaban Anda bisa nyasar ke dosen yang lain. Maka di sini harus diperhatikan kelas sesuai siswa dan juga dosen sesuai siswa. Yang kelima, bahwasanya setiap mahasiswa hanya diperkenankan untuk mengikuti ujian sekali di setiap mata kuliah. Ini pasti. Terus untuk model soal UTS itu semuanya isi, tetapi ada dua model dalam memberikan jawaban. Model pertama itu Anda langsung menjawab di Google Form yang tersedia. Nah, nanti di situ. Yang model kedua itu Anda harus melampirkan file jawaban Anda. Jadi Anda lihat soalnya di Google Form, kemudian Anda tulis atau Anda ketik di file tersendiri, kemudian Anda jadikan file jawaban Anda itu dalam bentuk PDF, baru kemudian Anda lampirkan di form jawaban di Google Form yang sudah tersedia. Nah, ini untuk yang file dalam bentuk jawaban dalam bentuk file ini biasanya itu kalau misalkan ada mata kuliah yang disitu diminta membuat jurnal atau ada gambar atau ada tabel, rumus, kurva, dan sebagainya yang tidak memungkinkan dijawab di Google Form, maka jawabannya adalah di lembar kerja, di kertas Anda sendiri, kemudian Anda bisa difoto, di scan, kemudian dijadikan dalam bentuk PDF. Dan file yang akan Anda unggah atau Anda upload itu formatnya Anda tulis nama mahasiswa dan NPM. Ya, misalnya namanya di sini adalah karya utama, NPM-nya 217 dan seterusnya. Cukup ini Anda tulis. Kalau nggak Anda tulis nanti akan menyulitkan dosen ketika memeriksa file. Ini filenya siapa? Karena tidak ada namanya. Ini untuk masuk yang pelaksanaan UTS, Anda nanti tinggal masuk di sini http://fe.unisma
/UTS online /beranda. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Nanti ada tampilan di situ prodi, manajemen, akuntansi, kemudian perbankan syariah. Nanti tinggal Anda klik di situ tulisan siap ujian. Ini Anda klik di sini. Nah, nanti setelah Anda tulis siap ujian, maka akan keluar daftar mata kuliah yang akan diujikan. Nah, untuk susunan daftar mata kuliah yang akan diujikan sesuai dengan jadwal yang sudah di-share oleh masing-masing ketua program studi. Nanti Anda perhatikan di sini mata kuliahnya apa, di sini terus program studinya apa, harus sesuai dengan jadwal yang diujikan, terus sama juga terdiri dari beberapa soal, karena mungkin saja ada misalkan 10 soal dijawab 7, nanti di situ Anda perhatikan di situ. Selanjutnya nanti akan ada kolom yang harus Anda isi. Nama, NPM, kelas, sama dosen. Nah, ini karena ada cawang seperti ini, ada cawang bintang, ini artinya apa? Harus semua Anda isi. Kalau Anda tidak mengisinya, maka tidak akan bisa berpindah di halaman berikutnya. Nah, untuk nanti pada saat ujian nanti akan ada pertanyaan 1 bla bla bla, pertanyaan 2 bla bla, pertanyaan 3 bla bla. Nah, kalau misalkan ada bentuk pertanyaan seperti ini, berarti Anda mengisikan jawaban Anda di sini. Ada pertanyaan, di situ juga Anda bisa mengisi jawabannya. Nah, kalau sudah Anda turunkan ke bawah, nanti Anda tinggal pilih submit ataupun kirim. Itu tadi kalau yang soal jenis pertama. Nah, soal kalau yang jenis kedua, yang di situ harus melampirkan file jawaban, maka model soal ini semua jawaban ditulis tangan, kemudian dikirimkan jawaban untuk semua soal dalam satu file. Jadi misalkan bisa ditulis tangan ataupun bisa di lembar menggunakan lembar kerja. Nanti setelah Anda kerjakan soalnya, Anda klik di sini. Anda klik di tambahan file, kemudian Anda cari di lokasi mana file jawaban Anda itu sudah tersimpan. Baru kemudian Anda klik kirim. Nah, setelah Anda klik tambahkan file, nanti kalau misalkan itu benar, maka nanti tampilannya seperti ini. Ada nama, ada NPM-nya. Dicek dulu. Kalau sudah seperti ini, maka kemudian Anda bisa kliknya kirim. Kalau belum, berarti Anda pastikan lagi bahwasanya file Anda itu sudah terunggah di Google Form. Sehingga yang Anda kirim itu bukan file kosongan. Nah, kalau nanti misalkan Anda sudah ngirim, nanti akan ada tampilan seperti ini. Your response has been recorded. Atau misalkan kalau dalam bahasa Indonesia, jawaban Anda sudah terekam atau tanggapan Anda sudah terekam. Ini artinya apa? Jawaban Anda sudah terkirim. Nah, sekarang saya sampaikan terkait dengan beberapa permasalahan yang muncul selama ujian. Nah, kalau misalkan seperti ini, biasanya terjadi di awal-awal jam ujian. Contoh misalnya ujian jam 8, di awal-awal jam 8 lewat 5 menit, atau jam 8 kurang, itu biasanya Anda akan kesulitan untuk masuk ke dalam web ujian. Solusinya apa? Anda tunggu sekitar 5-15 menit, kemudian Anda masuk ke web ujian. Kenapa kok ada seperti ini? Karena terjadi traffic, karena semuanya mengakses pada halaman web yang sama, sehingga Anda tunggu 5-15 menit. Nah, permasalahan kedua biasanya muncul, saya tidak menemukan mata kuliah saya. Nah, kita tahu bahwasanya di sini modelnya itu adalah model slider. Jadi Anda harus nge-slide atau Anda pindahkan, Anda geser ke kiri untuk melihat mata kuliah yang sedang atau yang akan diujikan. Jadi kalau misalnya di sini contoh analisa industri, Anda nyari yang pengantar akuntansi. Nah, pengantar akuntansi nggak akan muncul sebelum Anda geser yang analisa industri ke sebelah kiri, karena model tampilan mata kuliahnya adalah model slider. Nah, untuk tadi sudah saya sampaikan ada dua jenis soal. Yang satu itu satu form
bisa digunakan untuk semua kelas, ada yang satu form itu untuk masing-masing kelas. Nah, yang harus Anda perhatikan seperti ini. Contoh di sini analisis industri, satu form bisa untuk semua kelas, berarti Anda langsung klik di sini. Anda mau kelas apa saja, katakan M1, 2, 3, 4, 5, maka tinggal langsung klik di situ. Tetapi kalau misalkan contoh seperti pengantar akuntansi di sini, ini ada link masing-masing kelas, maka di sini Anda masuk melalui link kelas Anda. Contoh Anda kelas A3, berarti Anda masuknya melalui link kelas A3. A4 berarti masuk melalui link kelas A4. Nah, permasalahan selanjutnya muncul tanda bintang di soal. Kadang ada ini semuanya disetting tanda bintang, terus di situ ada soal pilihan. Misalkan jawablah 7 dari 10. Sedangkan Anda tidak bisa ngirim kecuali Anda mengisi semua soal. Anda yang Anda lakukan bisa dengan cara memberi tanda X atau 0 di soal yang tidak Anda pilih. Sedangkan sisanya Anda jawab sesuai dengan soal yang Anda pilih. Jadi misalnya soal 2 nggak Anda pilih, tinggal Anda tulis X atau kosong. Nah, ada beberapa soal juga yang di situ dibatasi dengan jumlah karakter, sehingga Anda tidak bisa klik submit kirim karena jawaban Anda melebihi batas karakter yang dibolehkan. Berarti solusinya apa? Anda harus mengurangi jumlah karakter di jawaban Anda. Nah, untuk yang model soal upload ataupun upload jawaban, itu biasanya upload jawaban, proses untuk upload jawaban ini biasanya tergantung pada kondisi sinyal yang ada di tempat saudara dan juga tergantung pada besar kecilnya file yang Anda upload. Semakin besar file Anda upload, berarti semakin lama jawaban Anda akan Anda unggah. Termasuk juga kalau misalkan sudah filenya besar, ternyata jaringannya di tempat Anda juga bermasalah, maka butuh waktu yang agak lama. Makanya kalau ada tambah seperti ini dan lama tidak berproses, berarti di situ tinggal Anda refresh, Anda ulangi dari awal, kemudian Anda upload lagi filenya. Bisa jadi karena faktor jaringan atau koneksi di tempat saudara tidak baik. Nah, kalau misalkan seperti ini, Anda sudah mengupload tetapi ada keterangan ditolak server, maka di sini ada caranya, bisa dari 1, 2, 3 ini, silakan Anda coba. Karena kadang satu mahasiswa itu dikasih solusi 1 bisa, yang lain ternyata harus pakai solusi 2 dan 3. Silakan Anda coba salah satu dari solusi yang ada. Yang pertama, ganti browser ke Chrome atau Firefox atau Opera. Kalau nggak bisa, ganti email yang login di browser tersebut diganti. Ataupun kalau nggak bisa karena faktor pengalaman kemarin ada HP-HP tertentu yang tidak bisa, maka Anda harus ngirim file tadi melalui HP teman saudara. Ya, selanjutnya kadang sering muncul juga ini, maksimum file exceeded atau batas maksimum ukuran file terlampaui. Ini artinya apa? File yang Anda upload itu jumlahnya, besaran filenya terlalu besar. Karena sekarang banyak smartphone baru, sehingga file hasil foto itu filenya itu sangat besar. Sehingga ketika digabungkan menjadi satu, itu lebih dari 10 MB. Sedangkan batasan yang diperkenankan untuk diupload hanyalah 10 MB. Kenapa 10 MB? Karena ini dianggap sebagai jumlah terkecil yang ada di Google Form. Kalau kita berikan batasan lebih dari itu, nanti ada masalah lagi terkait dengan penguploadan. Karena proses upload semakin besar file itu membutuhkan waktu yang lama, sehingga hanya dibatasi 10 MB. Jadi Anda harus pastikan jawaban Anda tidak lebih dari file jawaban Anda tidak lebih dari 10 MB. Nah, kalau misalkan ada seperti ini, keterangan seperti ini, Anda yang lakukan adalah hapus semua file, terus
dipastikan file dalam bentuk PDF dan juga ukuran file tidak melebihi 10 MB. Nah, kalau Anda muncul tampilan seperti ini artinya Anda melampirkan lebih dari satu file. Sedangkan yang dibolehkan hanyalah satu file dalam bentuk PDF dan tidak lebih dari 10 MB. Jadi nggak dibolehkan Anda melampirkan lebih dari satu file. Jadi kalau Anda muncul keterangan seperti ini, coba lagi dengan sedikit item, itu artinya apa? File jawaban Anda harus Anda jadikan satu dulu ke dalam bentuk PDF. Caranya bagaimana? Silakan Anda cari tutorial di Google, banyak cara untuk menggabungkan beberapa file PDF menjadi satu PDF atau beberapa file JPEG menjadi satu file PDF. Nah, kalau muncul tampilan seperti ini, file yang Anda pilih tidak didukung. Artinya apa? File yang Anda upload itu bukan dalam bentuk PDF, tapi dalam bentuk dokumen lain, misalkan docx, ataupun yang lain. Sedangkan yang dibolehkan, yang diperkenankan hanya dalam bentuk PDF. Nah, jika muncul tampilan seperti ini artinya apa? Jawaban Anda sudah terekam atau sudah tersimpan. Anda bisa melihat jawaban Anda kembali dan mengeditnya selama waktu ujian masih ada. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda bisa mengeditnya kalau itu bukan bentuk soal yang upload file. Karena kalau bentuk soal yang upload file, Anda sudah tidak bisa mengeditnya. Tapi kalau yang dalam soal yang lain selain upload file, itu masih bisa. Nah, ini jika ada kendala selama menjalankan ujian, silakan hubungi Satgas di nomor ini 0857 2346 8522. Tapi hanya WA only. Oke. Ya, demikian panduan untuk mengikuti ujian tengah semester. Semoga Anda semua diberikan kemudahan dan kelancaran selama melaksanakan ujian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.